Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik utama jenis-jenis penelitian kualitatif dan metode review kunci. Nah, di sini kita tidak hanya akan membahas penelitian di lapangan atau terkait studi primernya, tetapi kita juga akan membahas bagaimana kita itu mensintesis dan menganalisis pengetahuan yang sudah ada melalui studi sekunder atau metode review. Nah, kemampuan ini dilakukan untuk mensintesis pengetahuan atau sebuah pondasi untuk menghasilkan penelitian yang berdampak tinggi. Kita memahami esensinya dari penelitian kualitatif. Nah, fokus utama dari penelitian kualitatif ini adalah tentang pemahaman mendasar, perilaku, pengalaman hidup, dan makna subjektif yang disarikan melalui kata-kata observasi dan analisis sebuah teks. Tujuannya di sini adalah untuk menangkap perspektif partisipan, bukan hanya sekedar menghitung dari frekuensinya. Kedalaman serta keleluasannya di sini, metodologi ini menekankan alih-alih keleluasan secara eksplisit, kemudian menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa di balik fenomena sosial dan kompleks. Kemudian jenis-jenis dari penelitian kualitatif ini ada 5. Yang pertama yaitu fenomenologi. Ini fokus penelitiannya bagaimana mengeksplorasi pengalaman hidup. Kemudian ciri khas utamanya yaitu mendeskripsikan life experience dari partisipan tentang suatu fenomena, misalnya menjadi penyintas. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada etnografi. Fokus penelitiannya yaitu mempelajari budaya dan kelompok. Ciri khasnya yaitu analisis mendalam suatu kelompok dalam lingkungan alamiahnya, misalnya tentang suku atau komunitas profesional seperti itu. Selanjutnya yaitu ada jenis tentang grounded theory. Di sini fokus penelitiannya yaitu untuk membangun teori dari data. Ciri khas utamanya yaitu mengembangkan teori yang sudah muncul atau grounded secara induktif dari pengumpulan dan analisis data secara simultan. Kemudian selanjutnya ada jenis penelitian studi kasus. Di sini fokus penelitiannya yaitu untuk menganalisis secara mendalam tentang situasi spesifik. Ciri khas utamanya yaitu penyelidikan terperinci terhadap satu atau beberapa kasus, misalnya individu, peristiwa, maupun program dalam batas waktu dan ruang yang lebih jelas. Kemudian yang terakhir ada jenis tentang studi historis. Di sini fokus penelitiannya yaitu untuk memahami konteks pada masa lalu. Ciri khas utamanya yaitu interpretasi sistematis dokumen masa lalu untuk memahami evolusi suatu konteks atau isu. Selanjutnya tentang Systematic Literature Review atau SLR. Di sini merupakan tulang punggung sintesis berbasis bukti. SLR sendiri merupakan metode yang rigorous dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua studi yang relevan mengenai pertanyaan penelitian secara spesifik. Kemudian protokol eksplisitnya di sini yaitu untuk karakteristik pembeda antara SLR ini adalah penggunaan protokol yang sangat jelas yang dirancang untuk meminimalkan bias seleksi dan memastikan reproduksibilitas hasil. Tujuan utamanya yaitu untuk menjawab apa yang dikatakan oleh bukti kualitatif dan kuantitatif yang ada secara kolektif. Langkah-langkah untuk melakukan SLR atau Systematic Literature Review di sini yang pertama merumuskan pertanyaan. Ini di sini penjelasannya yaitu tentukan pertanyaan yang spesifik dan fokus. Seringkali menggunakan framework seperti SPIDER, sampel, tentang sampel, fenomenon,
of interest, design, evaluation, research type untuk topik kualitatif. Kemudian yang kedua, langkahnya yaitu strategi pencarian. Di sini yaitu untuk mengembangkan strategi pencarian komprehensif mencakup kata kunci, kemudian Boolean operator, dan berbagai database akademik, bukan hanya satu saja. Kemudian selanjutnya yaitu meng-screening studi. Nah, di sini digunakan untuk menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat. Seringkali dilakukan oleh dua peneliti independen untuk menyaring studi yang relevan. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, evaluasi kualitas. Nah, di sini fungsinya untuk menilai kualitas metodologi studi yang terpilih, misalnya resiko biasnya, kemudian menggunakan instrumen yang divalidasi. Langkah selanjutnya yaitu ekstraksi data. Di sini digunakan untuk mengekstrak dan sintesis data secara sistematis, menggunakan tematik untuk kualitatif, kemudian statistik untuk kuantitatif. Nah, di sini untuk menemukan pola dan jawabannya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pelaporan. Di sini difungsikan melaporkan temuan dan proses secara transparan. Nah, ini biasanya mengikuti panduan standar seperti menggunakan metode Prisma. Selanjutnya, pada konten analisis di sini mengungkapkan makna dalam teks. Nah, konten analisis itu merupakan metode kualitatif secara fundamental untuk bekerja dengan data tekstual. Apa itu konten analisis? Di sini merupakan metode kualitatif sistematis untuk mengkategorisasikan data tekstual atau visual, misalnya transkrip wawancara, postingan media sosial, buku harian, guna mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang tersembunyi. Kemudian ada pada konten analisis ini meliputi dua pendekatan utama, ada induktif dan deduktif. Induktif adalah tema dan kategori yang muncul dari data itu sendiri tanpa kerangka teori yang kaku. Nah, pendekatan ini cocok untuk eksplorasi. Kemudian apa itu deduktif? Deduktif itu seringkali menggunakan kategori atau teori yang telah ditentukan sebelumnya untuk menguji dari data. Nah, pendekatan kedua ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai konfirmasi. Kemudian selanjutnya, aplikasi luas. Nah, metode ini sangat serbaguna apabila digunakan untuk menganalisis transkrip dari sebuah wawancara, kemudian konten media, kemudian dokumen historis, dan berbagai sumber yang tekstual lainnya. Nah, di sini memberikan wawasan yang mendalam yang melampaui pembacaan untuk permukaannya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang bibliometric analysis atau memetakan landscape penelitian. Bibliometric analysis ini merupakan jembatan antara kuantitatif dan kualitatif dalam pemahaman literatur. Nah, pendekatan kuantitatifnya di sini dia itu menganalisis pola publikasi, kemudian jaringan sitasi dan tren kepengarangan secara statistik untuk memahami dinamika di bidang penelitian. Selanjutnya, untuk mengungkap wawasan yang sangat penting di sini ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi paper yang sangat berpengaruh di sini untuk menemukan artikel mana yang paling banyak disitasi. Kemudian selanjutnya ada hotspot penelitian di sini untuk menemukan tema yang sedang naik daun melalui analisis kata kunci. Kemudian selanjutnya visualisasi kolaborasi di sini fungsinya yaitu untuk memetakan jaringan antara peneliti, kemudian institusi atau sebuah negaranya. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan lacak evolusi topik penelitian dari waktu ke waktu. Di sini difungsikan untuk menggambarkan bagaimana suatu topik penelitian itu bisa berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian dari bibliometric analysis ini
Dilengkapi review kualitatif dengan memberikan konteks yang makro tentang evolusi dan dampak pada bidang ilmu. Selanjutnya ada meta-analisis. Di sini meta-analisis ini merupakan sintesis kuantitatif yang kuat. Didefinisikan sebagai sintesis statistik yang paling tinggi dalam hierarki bukti. Definisi dari meta-analisis ini merupakan teknik statistik yang menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa studi independen untuk menghasilkan sebuah estimasi efek keseluruhan yang lebih presisi dan lebih kuat seperti itu. Nah, di sini ada syarat khusus yang dikemukakan oleh yang dilakukan pada meta-analisis ini. Syaratnya yaitu memerlukan studi dengan desain dan ukuran outcome yang sebanding agar datanya itu dapat dihitung dan dapat dikombinasikan secara bermakna. Manfaat utamanya di sini yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan presisi. Di sini memperkecil interval kepercayaan maupun hasil. Kemudian yang kedua ada manfaat secara resolusi konflik. Di sini dapat membantu menyelesaikan temuan yang bertentangan di berbagai studi individu. Manfaat yang terakhir yaitu bukti konklusif. Bukti konklusif di sini menghasilkan bukti yang lebih konklusif dan kuat secara statistiknya. Selanjutnya kita masuk pada SLR dibandingkan dengan meta-analisis. Kita lihat perbedaannya di sini. Ini sangat penting untuk membedakan dari dua metode yang disintesis ini, terutama saat ingin merencanakan sebuah tesis atau yang disertasi yang akan kita lakukan seperti itu. Fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu ada cakupan sintesis di sini untuk SLR-nya yaitu lebih luas, kemudian mencakup semua studi relevan baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian untuk meta-analisisnya di sini menggabungkan statistik data kuantitatif yang kompatibel. Kemudian untuk fitur output utamanya yaitu untuk SLR itu sintesis tematik atau naratif, gambaran umum secara deskriptif. Untuk meta-analisisnya di sini menggunakan hasil numerik, menghasilkan efek size yang lebih presisi. Kemudian untuk fitur karakteristiknya untuk SLR sendiri lebih komprehensif, kemudian deskriptif, naratif, tematik, dan dapat mencakup berbagai jenis studi. Pada meta-analisis lebih menggunakan numerik, kemudian memerlukan data yang kompatibel, misalnya rata-rata, SD, kemudian sangat bergantung pada statistik. Nah, di sini tidak semua dari SLR itu mencakup meta-analisis. Nah, meta-analisis itu merupakan langkah tambahan yang hanya dilakukan jika data kuantitatif dari studi yang relevan itu dapat dibandingkan secara statistik atau homogenitas dan kompatibilitas dalam data. Nah, mengapa metode ini penting dalam penelitian kualitatif? Menguasai metode sintesis ini memang sangat krusial untuk meningkatkan kualitas dan dampak penelitian yang akan kita teliti. Nah, SLR di sini merupakan gambaran komprehensif yang memberikan overview dan tidak bias tentang pengetahuan yang ada, mengidentifikasi gap penelitian yang valid untuk studi kualitatif. Kemudian konten analisisnya yaitu metode ini memungkinkan supaya kita bisa mengungkap insight mendalam dari data tekstual, kemudian menemukan pola dan makna yang mungkin bisa terlewatkan dalam pembacaan biasanya. Kemudian bibliometrik di sini mengontekstualisasikan tren penelitian, kemudian menunjukkan pengaruh dan membantu
kita dalam memposisikan kontribusi kita di tengah perkembangan bidang ilmu. Kemudian meta-analisis di sini memperkuat bukti ketika data kuantitatif itu tersedia, kemudian memberikan jawaban yang definitif dan mendukung kerangka teori yang lebih kuat. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali ada 4 poin kunci yang harus kita pahami, bahwasanya kekayaan penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang mengeksplorasi pengalaman manusia yang kaya dan kontekstual, kemudian memberikan pemahaman mendalam dan tidak dapat dicapai melalui angka semata. Yang kedua, toolkit metodologi yang powerful. Nah, dari SLR, kemudian content analysis, bibliometric analysis, dan meta-analisis ini merupakan alat yang sangat kuat untuk mensintesis dan memahami penelitian secara menyeluruh. Yang ketiga, pemilihan metode yang tepat. Nah, kita bisa selalu mengingat memilih metode yang tepat bergantung sepenuhnya pada pertanyaan penelitian dan jenis data yang kita miliki. Tidak ada pendekatan one size fit all seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan rigor penelitian. Di sini kita bisa menguasai dan menerapkan metode-metode ini secara tepat agar meningkatkan ketelitian dan dampak dari studi kualitatif kita. Nah, di sini menghasilkan kontribusi yang lebih bermakna bagi bidang ilmu yang kita pelajari. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.